warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arni Nazira dengan NIM 2334572 akan menjelaskan jawaban soal UAS dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Monika Primasari MPD. Yang mana soal UAS yang diberikan ada 3 soal. Untuk cuplikan capaian pembelajaran mengukur besaran suhu akibat energi kalor yang diberikan, tentukan tujuan pembelajaran umumnya. Nah, berdasarkan dari tujuan pembelajaran tersebut, jawablah pertanyaan untuk nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1, rancanglah rencana pembelajaran pemahaman dalam UBD menggunakan 7 aspek WER2. Nah, dalam pemahaman UBD ini ada 3 langkah. Tahap yang pertama yaitu hasil yang diinginkan. Dari capaian pembelajaran mengukur besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan. Tujuan pembelajaran yang saya ambil yang pertama yaitu peserta didik dapat mendefinisikan pengertian kalor. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan besaran yang mempengaruhi kalor. Yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan rumus untuk menghitung besar kalor yang diperlukan suatu benda untuk menaikkan suhunya. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan. Nah, pemahaman bermaknanya yaitu peserta didik memahami konsep kalor serta pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memecahkan persoalan yang berkaitan dengan konsep kalor. Nah, yang pertanyaan pemantik yang diberikan ada 4. Yang pertama, mengapa sinar matahari pada siang hari menyebabkan kulit terasa panas? Yang kedua, apa yang diantarkan atau yang dibawa oleh sinar matahari sehingga menyebabkan kulit kita terasa panas? Yang ketiga, bagaimana kalor yang dipancarkan matahari dapat sampai ke wajah Ananda? Yang ketiga, bukankah jaraknya berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa udara? Nah, tahap yang kedua yaitu menentukan bukti penilaian. Nah, pada menentukan bukti penilaian ini ada asesmen yang dilakukan yaitu asesmen diagnostik, yang mana ada asesmen kognitif dan asesmen non kognitif. Nah, yang selanjutnya ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif yang diambil itu ada pengisian LKPD, yang kedua ada soal latihan. Nah, ada penilaian sikap profil Pancasila yaitu melalui rubrik penilaian, kemudian keterampilan juga melalui rubrik penilaian unjuk kerja, kemudian ada refleksi peserta didik, kemudian ada asesmen sumatif. Nah, biasanya asesmen sumatif ini dilakukan di akhir topik pembelajaran setelah materi yang disampaikan sudah habis satu bab, yaitu dengan penilaian harian atau PH. Nah, kemudian ada pembelajaran remedial. Nah, remedial ini diberikan kepada peserta didik dengan capaian yang belum berkembang atau nilainya tidak sesuai KKM. Nah, tahap yang ketiga dalam UBD yaitu rancangan pembelajaran. Nah, rancangan pembelajaran ini yang saya rancang yaitu ada pendahuluan dalam alokasi waktunya 10 menit, yang mana yang kegiatan yang dilakukan itu memberikan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa bersama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kemudian memeriksa kesiapan peserta didik dengan menanyakan keadaannya, kemudian baru mengambil asepsi peserta didik. Kemudian guru menanyakan pertanyaan mengenai materi pertemuan sebelumnya. Nah, karena pada materi yang dibahas dalam rancangan ini yaitu materi kalor, maka materi yang sebelumnya yaitu mengenai suhu. Kemudian peserta didik memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, pada aspek waktu yang diminta, guru menyampaikan tujuan pembelajaran ini merupakan aspek dari W, yaitu where, why. Nah, kemudian guru menyampaikan cakupan materi, kemudian guru memberikan asesmen diagnostik awal kepada peserta didik. Nah, kegiatan intinya yaitu 60 menit karena alokasi untuk rancangan pembelajaran yang dibuat itu 2 JP. Kemudian ada stimulus, yaitu yang pertama itu ada stimulus atau pemberian rangsangan. Nah, pemberian rangsangan itu yang pertama guru menjelaskan konsep materi dengan menggunakan PPT, kemudian guru menyajikan masalah dan bertanya ke peserta didik. Nah, masalah yang disajikan ini merupakan aspek dari H yaitu hook. Nah,
Yang pertanyaannya, mengapa sinar matahari pada siang hari menyebabkan kulit terasa panas? Nah, apa yang diantarkan atau dibawa oleh sinar matahari sehingga menyebabkan kulit kita terasa panas? Nah, setelah guru menyampaikan masalah tersebut, kemudian si peserta didik memberikan respon pertanyaan dan memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Nah, yang kedua itu ada problem statement atau identifikasi masalah. Nah, pada langkah ini guru juga memberikan pertanyaan terkait dari pertanyaan sebelumnya, itu bagaimana kalor yang dipancarkan matahari dapat sampai ke wajah Ananda. Kemudian bukankah jaraknya berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa udara? Nah, peserta didik kemudian menanggapi dan bertanya tentang hal yang belum dipahami tentang materi yang diajarkan oleh guru. Kemudian langkah selanjutnya itu ada data collection atau pengumpulan data. Nah, ini merupakan aspek W2E atau itu EQ. Nah, guru membagi kelompok dan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Kemudian peserta didik berdiskusi di dalam kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan di LKPD. Kemudian langkah selanjutnya itu ada data processing atau pengolahan data. Ini merupakan aspek yang R itu profile. Nah, pada profile ini peserta didik mengumpulkan informasi melalui studi literasi. Kemudian peserta didik menjawab soal yang ada pada LKPD. Nah, langkah selanjutnya itu ada verification atau pembuktian. Nah, ini merupakan evaluat. Nah, pada langkah ini guru memandu peserta didik untuk berdiskusi. Nah, kemudian pada langkah ini kemudian guru memilih kelompok secara acak untuk menampilkan hasil presentasinya di depan kelas. Kemudian memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi kelompok yang tampil. Nah, langkah selanjutnya itu ada generalization atau menarik kesimpulan yang merupakan aspek T, yaitu tailored. Nah, guru membimbing peserta didik dalam menjawab permasalahan dan melakukan konfirmasi materi. Kemudian guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian guru membantu peserta didik melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Yang terakhir itu penutup, alokasi waktunya itu 10 menit. Nah, guru memberikan umpan balik kepada peserta didik dengan memberikan pertanyaan secara lisan terkait topik yang dibahas. Terkait topik kalor tadi yang telah dibahas. Kemudian guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang memiliki kinerja baik dalam proses pembelajaran. Kemudian guru meminta peserta didik untuk menyampaikan kesan belajarnya, apakah senang belajar hari ini, apakah ada yang kurang dimengerti. Kemudian guru menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran dan menginformasikan terkait materi untuk pertemuan berikutnya. Kemudian guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. Nah, itulah rancangan pembelajaran yang telah saya rancang. Untuk soal nomor 2, buatlah implementasi pembelajaran pada topik di atas berdasarkan sumber belajar, aktivitas pembelajaran, dan paradigma pembelajaran. Nah, untuk sumber belajar pada rancangan pembelajaran yang telah saya rancang, sumber belajar yang digunakan yaitu ada buku paket IPA kelas 7 dan LKS IPA kelas 7. Nah, buku teks merupakan salah satu dari banyak sumber yang dapat membantu peserta didik untuk menambah pemahaman dan pengetahuan. Nah, bukan berarti hanya buku teks, yang lainnya juga bisa digunakan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan peserta didik. Nah, dalam penggunaan buku teks, guru menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, pada pertemuan dalam rancangan pembelajaran yang telah saya rancang, materi yang dibahas yaitu mengenai kalor, pengaruh kalor, dan perpindahan kalor. Nah,
Aktivitas pembelajaran. Dari aktivitas pembelajaran yang dilakukan itu ada tindakan guru dan tindakan peserta didik. Nah, tindakan gurunya dalam proses pembelajaran, guru menerapkan model discovery learning, yang mana kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu berpusat pada peserta didik. Nah, guru menerapkan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Nah, dalam metode ceramah, guru menampilkan materi melalui PPT dan menjelaskan materi tersebut kepada peserta didik. Nah, sedangkan dalam metode diskusi, guru menggunakan media LKPD dalam kegiatannya. Kemudian untuk tanya jawab, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik seperti pertanyaan dalam rancangan pembelajaran tadi, yaitu mengapa sinar matahari pada siang hari menyebabkan kulit terasa panas, dan apa yang diantarkan atau dibawa oleh sinar matahari sehingga menyebabkan kulit kita terasa panas. Nah, yang selanjutnya itu ada tindakan peserta didik. Nah, dalam proses pembelajaran, peserta didik diharapkan terlibat aktif dalam belajar. Nah, kegiatan yang dilakukan peserta didik Tindakan yang dilakukan oleh peserta didik dalam rancang pembelajaran yang telah dirancang yaitu ada yang pertama, mendengarkan, mencatat, dan bertanya. Nah, peserta didik mendengarkan penjelasan guru mengenai materi kalor, mencatat konsep penting materi yang telah disampaikan oleh guru, dan bertanya kepada guru jika ada materi yang belum dipahami. Yang kedua yaitu jawab dan berikan tanggapan. Nah, setelah guru menjelaskan materi, ada pertanyaan yang dilontarkan oleh guru kepada peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang diberikan tersebut dengan memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diberikan. Kemudian berkolaborasi. Nah, berkolaborasi dalam proses pembelajaran yaitu dapat dilihat dari kegiatan diskusi kelompok, yang mana dalam rancangan pembelajaran di atas guru memberikan LKPD kepada peserta didik sehingga mereka mengerjakannya secara kelompok dengan melakukan diskusi. Nah, selanjutnya yaitu ada hipotesis, kumpulan data, dan analisis. Nah, dalam hipotesis dan mengumpulkan data ini yaitu juga melalui LKPD dan pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian dalam mengerjakan LKPD, sebelumnya peserta didik ini mengumpulkan informasi melalui studi literasi untuk menemukan jawaban pertanyaan yang telah diberikan pada LKPD. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk berpikir kritis dan menemukan konsep materi. Setelah itu, baru guru membimbing peserta didik dalam menjawab permasalahan dan melakukan konfirmasi materi, yang mana peserta didik melakukan tampil kelompok di depan kelas. Setelah itu baru guru membimbing peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu ada paradigma pembelajaran. Nah, dalam rancangan pembelajaran, guru membuat tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, dalam proses pembelajaran, guru sebagai fasilitator yang membantu peserta didik agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, dan semangat. Guru menerapkan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Nah, yang diharapkan dapat membantu peserta didik untuk memahami materi dan mengembangkan cara berpikir mereka agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dalam metode diskusi, guru meminta peserta didik untuk melakukan kolaborasi dengan anggota kelompoknya untuk menemukan jawaban dan mengembangkan kemampuan berpikir mereka dengan kelompok yang telah dibagikan. Untuk soal nomor 3, penerapan kurikulum UBD di lembaga formal akan menemui berbagai problem. Agar kurikulum ini dapat berjalan dengan baik, perlu diketahui problematika yang dapat muncul dan bagaimana solusinya. Jelaskan problematika yang dimaksud serta solusinya jika bertugas sebagai kepala sekolah, wakil kurikulum, dan guru IPA. Nah, jika menjadi kepala sekolah, problematika yang terjadi mungkin yang pertama, kurangnya referensi untuk menyediakan pelatihan untuk guru terkait implementasi UBD, karena UBD ini masih baru dan belum banyak diterapkan di sekolah. Kemudian yang kedua, karena tugas kepala sekolah itu yang terlalu banyak jika dibandingkan dengan wakil kurikulum dan guru. Nah, yang ketiga itu tentunya adanya keterbatasan waktu dan sumber daya, karena waktu yang kurang dan juga sumber daya yang tidak memadai dalam implementasi UBD ini. Kemudian
kepala sekolah ini membutuhkan waktu untuk memahami UBD secara menyeluruh karena UBD ini masih tergolong baru. Kemudian resistensi antara guru dan peserta didik. Nah, solusi yang diberikan yang pertama bisa mengikuti arahan dari dinas pendidikan setempat. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan UBD di sekolah. Yang ketiga, membuat rencana yang jelas dan terstruktur dalam mengimplementasikan UBD. Kemudian ada mengikuti pelatihan dan bimbingan mengenai UBD, kemudian mengkomunikasikan manfaat dan tujuan dari UBD ini jika diterapkan di sekolah. Nah, yang kedua ada wakil kurikulum. Problematika yang mungkin muncul terjadi yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama agar UBD dapat terlaksana dengan maksimal. Karena dalam penerapannya mungkin membutuhkan waktu, tidak mungkin waktu yang diperlukan itu sedikit. Nah, yang kedua itu resistensi guru yang mengajar. Kemudian yang ketiga yaitu masih sulit untuk merencanakan pembelajaran menggunakan UBD. Kemudian ada yang ketiga, panduan penggunaan UBD bahasa Indonesia masih terbatas. Nah, yang banyak yaitu bahasa Inggris. Kemudian solusi yang diberikan yang pertama, menyusun kerangka UBD dengan cara berkolaborasi dengan pihak lainnya. Yang kedua, mensosialisasikan manfaat menggunakan UBD, kemudian menerapkan UBD dengan konsisten, kemudian berusaha memahami panduan penggunaan UBD dari berbagai bahasa. Dan tidak hanya bahasa Indonesia saja. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia lebih utamakan gitu. Kemudian guru IPA. Problematikanya yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum UBD. Yang kedua, keterbatasan waktu kepala sekolah untuk melakukan monitoring terhadap rancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah yang dapat menyita waktu sehingga berdampak dalam penyusunan rencana pembelajaran yang akan dibuat oleh guru. Kemudian solusi yang diberikan yaitu guru mengikuti pelatihan terkait implementasi UBD dan mengikuti pembinaan. Kemudian guru dapat menambah ilmu dan pengetahuannya secara mandiri dan melalui suatu forum. Kemudian guru sebagai pelaksana pembelajaran perlu menyusun rancangan pembelajaran yang agar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, hanya itu penjelasan dari jawaban UAS yang diberikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.